Saya rasa saya sudah menjawab semua, Pak Ketua. Mohon maaf. Iya. Pak, gimana? Pak Beni masih ada? Nggak apa-apa Pak, kita masih ada 2,5 jam lagi nih kalau mau. Bukan Pak, ini satu yang tadi saya ingin pendapat Pak Agus itu mengenai metode untuk mencegah. Jadi kan begini, mohon maaf bisa ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden 40% bocor APBN, Pak ya. Saya ingin tanya metode Bapak untuk mencegah ini apa? Iya. Bapak APBN loh Pak, nggak usah dulu yang sumber daya alam, APBN. Oke, boleh Pak. Ya, itu dulu. Direspon Pak. Ya, salah satu dari tugas KPK itu adalah memonitoring sistem administrasi. Nah, dalam yang saya ketahui, maka banyak terjadi perhitungan harga pokok, harga standar, ya, HPS, yang sudah dari titik semula itu memang bermasalah. Nah, seharusnya itu dengan sangat mudah, sebelum itu dieksekusi, sebelum anggaran itu dieksekusi, ditarik semua datanya, digunakan artificial intelligence untuk merekonfirmasi apakah pricing dari masing-masing angka ini adalah tepat ataukah over untuk capaian hasil yang diinginkan. Seandainya dia over, maka kita kasih peringatan. Karena sepemahaman saya titik pangkal dari markup ini sudah bermula dari anggaran, sudah bermula dari penganggaran. Jadi kalau kita analisis model anggaran detailnya dulu, maka kita sudah mengetahui sebenarnya itu markupnya di titik mana-mana saja. Jadi itu dengan mudah, dengan cepat sebenarnya bisa dilakukan. Ya tinggal mungkin masalah pendanaan, masalah infrastruktur di KPK-nya yang harus diperbaiki untuk dapat melakukan ini. Karena RKAP itu tersebar ada di Kementerian Keuangan yang mudah diakses. 1 menit. Silakan. Begini Pak Gus, mudah-mudahan Bapak jadi. Jadi pertanyaan saya begini, kalau 40% itu dari APBN, ya pertanyaan saya bagaimana mencegahnya? Kalau Bapak punya komitmen itu, tentu Bapak kan sudah tahu alokasi APBN itu kemana saja, kementerian mana aja yang paling banyak, ya kan? Nah, untuk mencegah kebocoran 40% itu, metode yang Bapak gunakan apa? Bukan mencegah loh, bukan menindak. Mencegah. Nangkap apa? Mencegah di kementerian. Ini kan ada anak kita nih. APBN berapa ribu triliun tadi dibagikan ke ini di daerah, DAU, ya, daerah pusat untuk mencegah. Metodenya apa? Ya, itu saja yang saya minta. Bisa jawab singkat aja Bapak? Iya Pak, singkat Pak. Ya sama saja, metode seperti yang saya sebutkan tadi. Bedanya kalau dia sudah dieksekusi baru sudah terjadi tindak pidana, tapi kalau masih dibudgetkan belum terjadi tindak pidana. Jadi pada waktu anggaran ini dianalisis langsung disampaikan pada saat penyusunan proses RKAP. Ya, positioningnya seperti itu seharusnya. Nah, tinggal permasalahannya apakah Kementerian Keuangan memberikan akses kepada kita, kepada KPK untuk menganalisis RKAP sebelum RKAP itu dieksekusi. Dan pertanyaannya tinggal kewenangan itu dimiliki nggak? Kalau memang itu kewenangan itu dimiliki, tidak sulit untuk menganalisis itu. Oke, terima kasih banyak. Izin Pak Ketua. Ya, ini biar ya silakan. Silakan. Bukan. Mungkin Pak Rikwanto sebentar. Menyimpulkan aja. Closing aja saya itu maksud ya. saya. Seperti jangan terjadi kasus kayak bansos itu loh Pak. Itu maksudnya. Tapi yang jelas tadi Pak Beni Karman sudah bilang mudah-mudahan Anda jadi. Waduh, kalau Pak Beni aja udah ngomong begitu, kayaknya bagus Pak. Silakan. Saya coba menyimpulkan Pak Beni. Sepertinya KPK ini belum ada metodologi ataupun suatu cara untuk mencegah kebocoran itu. Belum dibakukan atau belum diniatkan.
intinya lebih enak menangkap ya daripada mencegah itu. Ya. Ya kita harapkan APBN 2025 ini adalah upaya-upaya seperti itu supaya nggak bocor-bocor lagi. Makasih. Mantap Pak Pimpinan, Arifanto, ya, ini ya. biar ini enak menyimpulkan juga. Karena di KPK itu sekarang ada divisi pencegahan itu ada divisi monitoring. Dalam konteks audit yang juga dilakukan, sepanjang aksesnya dibuka, apakah saudara calon ini, Pak Agus, lembaga monitoring yang di KPK ini masuk dalam pikiran Pak Joko untuk mengembangkan sehingga menembus RKAP-RKAP yang dari Kementerian Keuangan. Artinya sudah ada itu, tapi belum maksimal. Karena rekomendasinya itu ke Presiden yang bisa diajukan menjadi bukti permulaan untuk temukan tindakan pidana korupsinya. Itu saja pimpinan. Saya mau. Oke, direspon Pak. Silakan Pak. Ya, lembaga monitoring itu untuk memberikan perbaikan dalam konteks proses administrasi. Dan dengan demikian sebenarnya belum terjadi tindak pidananya. Jadi posisinya untuk memperbaikan risiko dan sebagainya. Nah, seharusnya lembaga monitoring inilah yang melakukan hal yang tindakan oleh Pak Beni tadi, itu posisinya. Jadi saya rasa positioningnya seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada lagi tambahan? Udah dijawab semua Pak ya? Teman-teman, sudah terpuaskan semua malam ini? Alhamdulillah, ini paling lama nih Pak. Bapak nyaris 2 jam ya. Rezeki Pak Agus Joko Pramono. Oke. Kita lanjut jam 8.30 besok pagi Pak, kita gaspol lagi, jadi masyarakat bisa menilai keseriusan kita, Komisi 3, dedikasi kita, sampai semalam ini masih begitu banyak ya teman-teman yang hadir, dan soal hak anggota menyampaikan ekspresinya kita maksimalkan ya, kita alokasikan waktu yang seluas-luasnya. Terakhir kita sama-sama sampaikan terima kasih kepada Timnas ya, sudah menang 2-0, terutama untuk Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol. Semoga besok kita bisa menang lagi. Terima kasih, kita skor sampai besok. Oh ya, tekan dulu Pak, tekan dulu. Fakta integritas, ya, ditekan Pak. Ini kalau teman-teman wartawan mau tahu isi fakta integritasnya, kemarin sudah kita sampaikan juga, sudah kita expose juga ya. Ya sini Pak, tanda tangan Pak, ditanda tangan Pak. Sia-sia kita sampai malam ya. Iya, banyak hal baru. Karena kita nggak sekedar formalitas. Oke. Ya, iya Pak, makasih Pak. Oke, saya skor ya besok ya. 8.30. Terima kasih. Salaman dulu. Ya, lupa salaman. Mantap.